Halo guys, berjumpa kembali bersama gua di IBCD Movie. Seperti biasanya, kita akan membahas sebuah film yang sangat seru tentunya. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di sebuah kota yang awalnya biasa-biasa saja, bahkan bercocok tanam di atas ranjang pun masih bisa dinikmati dengan leluasa oleh semua pasangan dan bahkan bisa sampai 10 ronde sekaligus. Sampai si wanitanya meminta dibelikan rumah agar lebih luasa untuk melakukan stok tanam bersama, tidak perlu sewa kos-kosan lagi. Dan bahkan ada si cewek cantik yang sedang ngantri di rumah sakit yang akan memeriksa kandungannya di luar nikah. Dan kemudian si cewek pun dipanggil oleh si dokter. Diperiksa ibu dokter dan mengatakan bahwa bayinya yang ada di kandungan sudah mulai bergerak. Dan si cewek pun meminta si dokter untuk menggugurkannya. Cek aing kumaha kade kabablasan terbuktina nya kabablasan. Namun si dokter menolaknya dan menasihati si cewek tersebut supaya tidak menggugurkannya. Kemudian si cewek tersebut marah dan langsung pergi begitu saja. Kemudian si cewek tersebut meminta pertanggungjawaban pada cowoknya yang sudah berani bercocok tanam di kebunnya. Karena si cowoknya belum punya uang untuk menikahinya, kemudian cowoknya menolaknya. Sehingga si ceweknya marah dan langsung pergi begitu saja. Shin pun beralih kepada satu keluarga yang harmonis, yang memiliki satu anak gadis yang bisu. Kemudian si anak gadis pun melihat ke atas sehingga melihat kejadian aneh dengan adanya burung yang berkerumun dengan jumlah yang sangat banyak. Dan si gadis pun bercerita kepada ibunya bahwa dengan adanya burung yang berkerumun seperti itu menandakan akan adanya bencana yang sangat besar. Namun karena si ibu buru-buru, perkataan anaknya pun dihiraukan begitu saja. Ternyata si ibu anak gadis bisu tadi bekerja sebagai peneliti cuaca di kotanya. Dan setelah mengecek peralatan yang canggih, si ibu gadis pun terkejut karena ada tanda-tanda bakalan ada tornado yang sangat besar. Kemudian membicarakan dengan timnya supaya untuk berjaga-jaga dan memberitahukan pada masyarakat setempat supaya siap siaga dikala tornado datang. Dan tentu saja masyarakat masih beraktivitas seperti biasanya. Ada yang sedang menjalankan traktornya di ladang untuk menanam padi, jagung, kacang, dan sebagainya. Dan malam pun tiba, si ibu dokter pun terkejut karena ada petir yang menyambar gudangnya sampai terbakar. Kemudian berusaha untuk memadamkannya dengan peralatan seadanya. Shin pun beralih kepada si ibu gadis yang sedang sibuk memerintahkan bahwa tornado sebentar lagi bakalan datang dan memerintahkan supaya masyarakat dievakuasi sebelum terlambat. Dan ternyata suami dari si ibu gadis bisu sebagai pembawa acara berita di TV. Dan kemudian si ibu gadis pun langsung siaran langsung untuk memberitahukan masyarakat bahwa akan ada tornado yang besar di kotanya. Kemudian, si ibu gadis pun menyuruh semua timnya untuk bersiap-siap untuk mencari tempat yang aman. Dan kemudian sirene pun dinyalakan pertanda tornado sudah datang. Dan betul saja, tornado pun sudah datang dan si ayah gadis pun terus memberitahukannya lewat TV bahwa tornado sedang berlangsung, sedangkan yang lain sedang sibuk mencari tempat yang aman dari terjunan tornado dengan waktu yang tidak banyak. Di sisi lain pun Diana memberitahukan ke semua penghuni hotel agar keluar dan bersembunyi di tempat yang aman. Kemudian Diana dan yang lainnya masuk ke tempat bunker di bawah tanah. Karena tempat bengkernya lumayan jauh, Diana pun memberitahukan kepada yang lain bahwa harus lari sekencang mungkin agar nyampe di tempat tersebut dengan aman. Di sisi lain, di waktu yang sama, Pak Anton pun dikagetkan dengan adanya hujan es, sehingga kaca mobilnya hampir pecah.
Kemudian Shin pun beralih ke si gadis bisu yang sedang melihat ayahnya di TV yang sedang memberitakan tornado. Kemudian si gadis pun keluar karena penasaran. Di sisi lain, semua orang pun sedang panik dan ketakutan dan terus berdoa pada Tuhan agar diselamatkan dari guncangan tornado. Kembali lagi ke si gadis bisu yang sedang menatap tornado dan kemudian ditarik si wanita hamil ke rumah dan kemudian setelah tornado reda, kemudian orang yang selamat pun keluar dari persembunyiannya dan betapa kagetnya mereka karena kotanya hancur dan rata. Di sisi lain, Pak Anton yang terkena badai pun terluka sangat parah, seakan badannya merasa hancur. Kemudian semua orang yang selamat langsung pada mencari keluarganya dan membantu korban tornado yang terluka parah. Di sisi lain, si ibu gadis bisu pun mencari anaknya dan terdengar suara rintihan anak kecil. Si ibu pun langsung mencarinya dan ternyata itu adalah anaknya yang bisu dan keluarga mereka pun selamat. Kemudian film pun tamat.